Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh ketemu lagi dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana gereja melewati penderitaan. Di sini pengertian gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap dan penuh dengan dosa ini, lalu menjadi anak Tuhan atau umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sedangkan penderitaan di sini pengertiannya adalah kesulitan-kesulitan hidup yang melanda dunia secara mengglobal, yaitu di mana saat ini dunia sedang dikuasai oleh pandemi COVID-19. Yang selanjutnya diikuti oleh krisis yang mengglobal, yaitu krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan kehidupan yang penuh dengan tekanan serta penderitaan. Untuk itu, pada saat ini kita akan melihat dan pelajari dari Alkitab yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 26 tentang 3 syarat gereja melewati penderitaan. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22 berkata begini. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada banyak, dikatakan sih, banyak penderitaan. Ada banyak penderitaan dan diikuti oleh pembunuhan. Di sini dikatakan menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh. Jadi penderitaan yang banyak ini berakhir dengan kematian. Tetapi selanjutnya dikatakan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya maut dikalahkan. Segala penderitaan itu dikalahkan. Artinya dilewati. Nah, dari sini saya bisa mengambil satu pengertian bahwa gereja Tuhan pasti dapat melewati penderitaan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dari sini kita mendapat pengertian bahwa dunia sekarang ini yang sedang diselimuti oleh pandemi COVID-19 dengan segala macam kesulitan-kesulitan hidup yang dialami, baik masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pangan dan sebagainya, itu berada pada kendali daripada si iblis. Karena dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat ini berbicara tentang planet bumi. Sedang berada di bawah otoritas iblis. Sedangkan kita anak-anak Tuhan sekarang kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Maka saya angkat judul firman Tuhan pada saat ini adalah 3 syarat gereja
yaitu anak-anak Tuhan, untuk berhasil melewati penderitaan. Syarat pertama, kita kembali ke ayat pokok kita, yaitu Injil Lukas pasal 9. Saya ambil ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dari ayat ini, saya berikan judul poin pertama adalah, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Untuk bisa kita menghadapi dan melewati penderitaan yang ada, maka kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Pengertian menyangkal diri dan pikul salib ini itu berkaitan dengan kata tidak. Katakan tidak kepada keinginan daging. Kita tahu bahwa keinginan daging kita itu selalu mau menyatakan diri sebagai aku mau ini, aku mau itu, aku pikir begini, aku pikir begitu. Bahkan dikatakan aku merasa begini, aku merasa begitu. Jadi yang dikatakan aku mau, aku pikir, aku rasa, itu semua harus kita sangkali dengan berkata tidak. Tetapi kita harus mengikuti apa maunya Roh Kudus. Saja kita buka di dalam Roma pasal, atau Galatia dulu. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Jadi kepada kedagingan kita katakan tidak, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita, kita katakan iya. Ini pengertian menyangkal diri. Bahkan ayat 18 katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita pasti bisa menyangkal diri kita dengan mengatakan tidak kepada keinginan daging kita. Dan dikatakan selain kita menyangkal diri, kita harus pikul salib. Pikul salib di sini berbicara dengan penekanan bahwa ego kita, ego manusia ini yang adalah manusia lama, biasanya ego manusia lama ini penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan, kecongkakan. Dan pada waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus yang harus kita ikuti. Maka terjadilah cross antara kehendak ego kita yang angku itu dengan kehendak Roh Kudus yang maunya kita rendah di hadapan Tuhan. Nah, cross inilah yang dikatakan salib itu. Kenapa? Karena dia bersilangan. Terjadi persilangan antara kehendak ego kita dengan kehendak Kristus, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, oleh sebab itu, setiap hari kita pasti menghadapi situasi terjadinya benturan antara kehendak ego kita dengan kehendak Allah kita yang mau kita rendah hati. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa poin pertama, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Artinya kita harus katakan tidak kepada keinginan daging, tetapi kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kedua, kita harus pikul salib. Kita harus selalu berhadapan dengan terjadinya perbedaan, pertentangan antara kehendak ego yang angku dengan kehendak Tuhan yang mau kita rendah hati. Puji Tuhan. Poin yang kedua. Poin kedua, yaitu saya ambil dari
ayatnya yang ke-24. Injil Lukas pasal 9, ayat pokok kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 24 berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi, ayat ini saya angkat sebagai poin kedua dengan judul, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh. Itulah sebabnya ini berkaitan dengan bagaimana kita berani kehilangan nyawa. Berani berkorban bagi Tuhan dengan nyawa kita. Berani hilang. Dan ini perlu kekuatan dari Tuhan sendiri. Berani nyawa, berani pertaruhkan kehidupan kita untuk Tuhan. Dan untuk itu saya ajak kita buka Daniel pasal 3, ayatnya yang Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 berkata, atau ke-15 berkata, sekarang jika kamu bersedia, ini ketika ketika Sadrak, Mesak, Abednego mendapat tekanan ancaman dari Nebukadnezar karena tidak mau menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Maka muncullah ayat ini. Sekarang, jadi kasih sedikit ancaman yang kecil. Jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebana, gambus, seram, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang ku buat itu. Ini kan tawarannya. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini kata Nebukadnezar. Dewa mana yang bisa dapat selamatkan kamu kalau saya sudah buang kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala? Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang teguh kepada Allah yang hidup dan berkuasa itu, maka keluarlah pernyataan mereka. Di dalam ayat yang ke-17 berkata begini. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini suatu ungkapan iman yang teguh. Percaya sungguh bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti mengeluarkan mereka dari penderitaan. Tuhan pasti bisa melewati mereka dari penderitaan. Dan ayat 18 kata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Di sini letaknya bahwa dia berani kehilangan nyawa. Kalau seandainya di sini katakan tidak, artinya tidak ditolong, maka hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah. Jadi apapun yang terjadi, mau kami dibunuh dan mati, enggak masalah. Yang penting kami punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ini penting bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang teguh, maka Tuhan pasti bela. Apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan nyata. Penderitaan yang berat itu, yang harusnya dibakar dan menyala-nyala. Tapi Tuhan mengadakan pembelaan. Ayat ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mereka bebas berjalan-jalan dalam api itu. Di dalam api penderitaan, ada di dalam api tekanan, itu mereka bisa bebas berjalan-jalan. Artinya tetap percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh. Bahkan disini karena ada
dewa di tengah mereka. Ada Tuhan menyertai mereka. Tadinya cuma 3, tapi ternyata ada 4. Satunya, itulah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, maka kita harus pegang satu keyakinan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat dan mengasihi kita. Dan Dia maha kuasa, Dia sanggup menolong kita. Iman yang teguh kepada Tuhan, inilah yang kita butuhkan di saat-saat menghadapi penderitaan. Bahkan di dalam Matius 4 dikatakan, ini Yesus sendiri yang berikan contoh. Pada waktu Dia dicobai, Dia di padang gurun, iblis yang mau ngajak, ayo sembah aku. Ayatnya yang ke-9 dan 10 berkata begini, Matius 4. Dan berkata kepadanya, Tuhan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini salah satu keinginan daripada iblis itu supaya Yesus menyembah kepada dia. Ini dia menguji iman Yesus gimana kira-kira. Tetapi ayat 10 katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Begitu juga kita. Kita harus hanya kepada Yesus kita berbakti. Hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Kita percaya dengan iman yang teguh. Nah, untuk melewati yang namanya penderitaan, kita harus memiliki iman yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga, saya kembali lagi ke Injil Lukas pasal 9. Itu ayatnya yang ke-25 dan 26 berkata begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi ayat ini saya angkat poin ketiga dengan judul, kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus. Apa kaitannya? Karena ini berkaitan dengan tadi dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia binasa. Memperoleh seluruh dunia tapi binasa. Sementara orang bisa lepas dari kebinasaan, yaitu hukuman kekal di neraka, kalau Roh Kudus dan firman Allah membuat dia lahir baru. Begitu dia lahir baru, maka dia menjadi anak Tuhan, dan pada saat itu dia punya peluang untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi orang yang lahir baru. Kalau orang yang belum percaya kepada Yesus, tidak mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi harus melewati dulu yang namanya lahir baru. Baru bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan, apa gunanya kalau perlu dunia ini? Perlu penuh semuanya. Miliki semua kekayaan dan kehormatan. Semuanya. Tapi binasa, masuk neraka. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kita harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir sekarang akan datang masa yang sukar, di mana orang mencintai diri sendiri, dia mencari duit terus-menerus, kerja keras untuk menjadi kaya dan memiliki seluruh dunia ini. Ini keadaan dunia di akhir zaman. Orang lebih mengutamakan kebutuhannya sendiri, yang untuk mengutamakan egonya sendiri. Karena itu dia bekerja luar biasa. Dia tidak sadar, akhirnya sudah menjeruh kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi pada hari-hari terakhir, ini janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia.
Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat di sini adalah manusia ego, di mana dikatakan bahwa manusia itu pada hari terakhir akan datang masa yang sukar karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Di sini mencintai diri sendiri, tetapi di sini firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, aku akan curahkan rohku. Maka apabila manusia sedang menghadapi yang namanya kehidupan keduniawian, mereka menuju kepada kebinasaan, padahal Tuhan Yesus kita itu menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan, bertobat dan dapat diselamatkan. Artinya Tuhan tidak mau mereka masuk kepada neraka. Makanya Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku kepada sebuah manusia. Artinya akan ada kepenuhan Roh Kudus supaya manusia yang penuh Roh Kudus ini dapat mengabarkan Injil secara efektif dan efisien kepada mereka yang akan binasa. Sehingga ada yang bisa diselamatkan. Di sini poin ketiga, kita harus penuh Roh Kudus. Karena kita juga harus melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang dalam keadaan menuju kepada kebinasaan. Ini firman Tuhan. Sementara dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, orang kerja keras penuh dengan penderitaan yang luar biasa, tapi di sini Tuhan siapkan orang-orang, anak-anak, gereja Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa melihat secara jelas 3 syarat gereja untuk berhasil melewati penderitaan. Pertama, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Kedua, kita harus memiliki iman yang teguh. Dan ketiga, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Maka ketika Yesus datang kembali, di ayat 26 tadi katakan bahwa pada waktu Yesus datang kembali di awan-awan permai, penuh dengan kemuliaan. Yang ayat ini katakan, ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Maka kita pasti lewati yang namanya penderitaan. Ayat yang terakhir sebelum saya tutup, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada banyak berbagai penderitaan, pencobaan yang kita hadapi. Ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh, catat baik-baik, sehingga kamu memperoleh, ini happy end, yaitu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus Kristus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Di sana kita akan mendapat pujian-pujian, mendapat yang namanya di sini dikatakan kemuliaan dan kehormatan. Puji Tuhan. Ini yang namanya berhasil. Ini yang namanya mampu melewati penderitaan. Jadi 3 syarat gereja untuk berhasil melewati penderitaan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, kalau kita mengerti dan melakukan firman Tuhan ini, maka kita pasti berhasil. Bersama Yesus kita kerjakan perkara-perkara besar. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.